Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Amanah Nur Insani dari Lokal 1F Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim akan menjelaskan materi dari pengertian ijtihad, ittiba, taklid, dan talqif. Secara bahasa, ijtihad adalah mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Ijtihad memiliki fungsi sebagai sumber hukum Islam adalah untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Jadi bisa dikatakan ijtihad adalah sumber ketiga sesudah Al-Quran dan hadis. Ijtihad juga memiliki beberapa macam. Yang pertama ada ijma. Ijma adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dalam suatu perkara. Yang kedua ada qiyas. Qiyas adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya namun mempunyai kesamaan. Yang ketiga ada maslahah mursalah, yaitu suatu cara penetapan hukum berdasarkan pertimbangan manfaat dan kegunaan. Selanjutnya adalah suduz zariyah, adalah suatu pemutusan atas hal dan yang mubah atau makruh, yang haram demikian untuk kepentingan umat. Selanjutnya ada urf. Urf adalah penetapan bolehnya suatu adat istiadat dan kebebasan atau masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ada istihsan. Istihsan adalah suatu tindakan meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya karena dalilnya adalah syarak yang mengharuskannya. Salah satu contoh ijtihad adalah suatu peristiwa yang pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab, yang mana pada saat itu para pedagang muslim mengajukan suatu pertanyaan kepada Khalifah, yakni berapa besar cukai yang wajib dikenakan kepada para pedagang asing yang melakukan perdagangan di wilayah Khalifah? Jawabannya adalah dapat disamakan dengan taraf yang umum dikenakan kepada para pedagang muslim dari negara asing di mana mereka berdagang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ittiba. Ittiba adalah mengikuti semua yang diperintahkan atau yang dilarang dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu ulama berpendapat bahwa ittiba adalah menerima atau mengikuti pendapat perbuatan seseorang dengan mengetahui dasar pendapat atau perbuatannya itu. Yang ketiga ada taklid, adalah meniru. Maksudnya meniru adalah menerima atau mengikuti pendapatan perbuatan seseorang tanpa mengetahui dasar pendapat atau perbuatannya itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang talqif. Talqif adalah meliputi antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya di sini adalah mencampur adukkan dua pendapat atau lebih dalam sebuah permasalahan yang mempunyai hukum, sehingga akan dilahirkan pendapat ketiga yang antara dua pendapat tadi sama-sama tidak mengakui kebenarannya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.